Welcome back to Sinau. Yuk guys, sinau barengan kalau aku. Aja lali disimak ya rek. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi nih sama aku Rizka Abdi Almat ya, yang pastinya akan tetap memberikan beberapa materi untuk kalian semua. Materi yang akan aku berikan adalah materi SMP kelas 3 berjudul Ketergantungan Antar Uang dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Yuk kita simak. Tahukah kamu apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kira-kira faktor apa saja sih yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yaitu yang pertama, perdagangan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang terakhir nih, perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga, perbedaan upah dan biaya, produksi, serta perbedaan selera. Nah, tadi kan kalian udah tahu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja sih? Mau tahu kan? Simak terus ya. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa mereka. Yang kedua, setiap negara bisa menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, penduduk yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, dapat mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, setiap negara dapat mempertahankan hubungan persahabatan. Selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Kita simak yuk. Jadi, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi barang dan jasa dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Nah, untuk melindungi kegiatan produk luar negeri tersebut disebut dengan proteksi. Dan selanjutnya adalah kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dan ada politik dumping, adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, kebijakan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, bagaimana sih konsep kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Tahu nggak sih apa itu ekonomi kreatif? Kita ketahui bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu hal yang baru, baik berupa gagasan ataupun karya. Dan apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Apa saja sih upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan ekonomi kreatif basis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga, pemerintah, dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyiapkan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Contoh pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yaitu seperti PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, Batik Indonesia. Selanjutnya pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu ada migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Pasar bebas, apa itu pasar bebas? Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Jadi, ada beberapa organisasi yang dalam kaitannya dengan perdagangan bebas. Yang pertama ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga ada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC.
Yang keempat ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Kelima ada World Trade Organization atau WTO. Sudah selesai nih materi dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk disimak baik-baik ya. Semoga berarti sekali untuk kalian bagi para pendengar, terlebih untuk peserta didik kelas 9 SMP. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.